Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Erlinda. Saya mahasiswa FKIP Pendidikan Biologi, rating 2017. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Di sini akan saya tayangkan video. Isi dari video ini yaitu menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Jaringan tanaman. Kita semua tahu bahwa tanaman juga makhluk hidup seperti kita. Mereka bernapas, membuat makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidup. Jadi bagaimana tumbuhan melakukan semua fungsi-fungsi ini? Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tanaman ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kurus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tumbuh-tumbuhan ialah meristem lateral. Terletak pada posisi samping batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabang tumbuh? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di dasar not, ruas, dan pada basis daun. Sekarang kita tahu bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabang. Selanjutnya, mari kita cari tahu jenis jaringan yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan mendukung. Ini adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan penyokong bagi tanaman. Jaringan permanen tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tubuh. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang beralih ke jenis kedua jaringan permanen, jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan, jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari tracheid, bulu kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain. Phloem terdiri dari bulu tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem. Dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tanaman. Jenis jaringan yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini yaitu jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Jaringan meristem dapat diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama, serta memiliki sifat meristematik. Sel-sel meristematik tersebut aktif membelah sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang banyak.
Yang pertama akan jelaskan tentang meristem apikal. Meristem apikal terdapat pada ujung batang dan ujung akar yang kelak menghasilkan pemanjangan batang dan akar. Meristem apikal mengalami pertumbuhan yang dikenal sebagai pertumbuhan primer dan menghasilkan jaringan yang dikenal dengan jaringan primer. Selanjutnya, meristem lateral. Meristem lateral ini menghasilkan pertumbuhan ke arah samping. Hasilnya yang Anda lihat adalah batang dan akar semakin besar atau menebal. Pertumbuhan ini dinamai pertumbuhan sekunder. Contohnya yaitu cambium vascular dan cambium gabus. Cambium vascular berperan dalam penebalan selama pertumbuhan sekunder, sedangkan cambium gabus menghasilkan lapisan pelindung yang disebut periderm. Oke, selanjutnya ini adalah contoh letak meristem apikal pada ujung akar dan ujung batang. Selanjutnya ada meristem interkalar. Meristem interkalar dapat tetap aktif, tetapi dalam waktu yang lama setelah sel-sel diruas akan menjadi dewasa sepenuhnya. Meristem interkalar ini, pertumbuhan selnya akan dilakukan oleh meristem interkalar, menyebabkan pertumbuhan bunga. Nah, di sini dapat dilihat gambar meristem interkalar pada batang rumput-rumputan. Ada arah tumbuh, internodus, ini internodusnya, dan arah tumbuhnya meristem interkalar. Selanjutnya ada jaringan permanen. Jaringan permanen tidak aktif membelah. Jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dan sel-sel hasil pembelahan. Nah, ketika berdiferensiasi, sering waktu sel-sel itu jaringan permanen memiliki bentuk dan fungsi yang khusus, sesuai peruntukan di dalam tubuh tumbuhan. Ciri khasnya yaitu, yang pertama, telah mengalami diferensiasi, pada umumnya tidak membelah lagi. Yang terakhir, bentuk permanen, rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Oke, selanjutnya ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki beberapa ciri antara lain, terdiri dari sel-sel hidup, berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat tanpa rongga antar sel, memiliki klorofil. Sel epidermis ini yaitu selalu terletak pada paling luar setiap organ tumbuhan. Nah, fungsi lapisan epidermis ini sendiri yaitu melindungi bagian dalam organ bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat makanan. Adapun modifikasi dari jaringan epidermis yaitu yang pertama seperti pada gambar ini terlihat ada stomata, trikomata, duri, filamen, dan sel persik. Nah, selanjutnya pada gambar yang dapat kita lihat yaitu jaringan pada daun dengan sel-sel epidermis. Selanjutnya jaringan dasar atau jaringan parenkim. Ciri-ciri jaringan parenkim yang membedakan dengan jaringan lainnya adalah: yang pertama, sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi enam. Nah, yang kedua, memiliki banyak vakuola. Yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. Dan yang terakhir adalah memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Karena di sini jaringan parenkim kenapa disebut sebagai jaringan dasar? Karena jaringan ini menyusun sebagian besar jaringan baik pada akar, batang, daun, maupun buah. Nah, dapat kita lihat pada gambar yaitu ini adalah jenis jaringan parenkim. Selanjutnya, jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini dikenal juga dengan nama jaringan mekanik, atau jaringan penunjang, atau jaringan penguat. Jaringan inilah yang menunjang bentuk tumbuhan hingga dapat berdiri dengan kokoh. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji dan embrio, melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Nah, selanjutnya ada jaringan kolenkim. Sifat utama dari kolenkim adalah
Sel-sel penyusun hidup dan dinding selnya banyak mengandung selulosa. Sifatnya mirip jaringan parenkim. Sel-sel kolenkim mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, tidak merata pada seluruh permukaan dinding sel. Dinding selulosa yang tebal pada kolenkim menyebabkan organ bersangkutan memiliki sifat lentur. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini yaitu gambar jaringan kolenkim. Oke, selanjutnya jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Sel-sel dewasa jaringan sklerenkim telah mati dan memiliki dinding yang tebal, biasanya berlignin atau mempunyai zat kayu. Seperti pada gambar yang tertera di bawah ini, yaitu ini adalah bentuk dari sel sklerenkim. Oke, selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdapat dua, yaitu yang pertama xilem, kedua phloem. Nah, di sini dapat kita lihat gambar pembuluh angkut dan ini sel-sel phloem. Nah, yang terakhir yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus membentuk jaringan ke arah dalam yang tersusun dari sel-sel hidup dan dinamakan scleroderm. Film inilah yang bersifat tidak tembus air atau impermeable karena dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin. Oke, selanjutnya organ pada tumbuhan. Yang pertama akar. Fungsi akar yaitu menambatkan pertumbuhan, menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan mineral. Akar adalah bagian tanaman yang pada umumnya tersembunyi karena terletak di dalam tanah. Nah, di sini dapat kita lihat ini yaitu ujung akar. Nah, di sini cabang-cabang akar. Ini yang putih-putih ini seperti yaitu rambut akar. Dan ini yang besar adalah batang akar. Dan ini batas antar akar dan batang yaitu pangkal akar. Selanjutnya ada batang. Fungsi batang yaitu sebagai penempang yang membuat tanaman tegak, menjadikan daun mudah mendapatkan sinar matahari, berperan dalam proses pengangkutan mineral dan air ke daun dan menyalurkan makanan dari daun ke bagian lain dari tumbuhan. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Berasal dari batang lembaga dan embrio. Batang berfungsi sebagai tempat duduk daun, sarana lintas air, mineral, dan makanan. Oke, selanjutnya batang terbagi dua. Yang pertama dikotil, yaitu susunan jaringannya yang pertama epidermis, cortex, endodermis, stel. Stelnya terdapat perisikkel, parenkim, fasis, atau berkas pengangkut, struktur dan melingkar. Selanjutnya monokotil. Susunan jaringannya epidermis, hipodermis atau cortex, stel. Dalam stel ini terdapat parenkim, fasis, berkas pengangkut, tidak tersebar dengan teratur. Nah, ini adalah jenis-jenis ataupun bentuk gambar dari batang. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terbentuk lembaran pipih, berwarna hijau, dan berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah stomata. Melalui stomata O2 keluar dan ini CO2 masuk. Ini terdapat epidermis, pembuluh, ruang kosong, sel-sel spon atau mesofil, sel-sel palisade atau mesofil, dan epidermis. Selanjutnya bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Struktur bunga yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu tangkai bunga, dasar bunga. Nah, yang ini bakal biji, kelopaknya, ini mahkota yang berwarna pink. Nah, di sini ada tangkai putiknya, ini kepala putik, dan ini benang sari. Nah, ini pada ujungnya terdapat kepala sari.